Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 22 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Dia berasal dari kaum priai atau bangsawan Jawa. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo Sosrodiningrat yang pada waktu itu menjabat sebagai bupati di Jepara, dan ibunya bernama Ngasirah yang menjadi guru agama di Teluk Kawur, Jepara. Ia memiliki saudara yang berjumlah 11 orang yang terdiri dari saudara kandung dan saudara tiri. Raden Ajeng Kartini bersekolah di ILS Belanda. Dari sinilah ia kemudian belajar bahasa Belanda dan bersekolah di sana hingga ia berusia 12 tahun. Sebab pada saat itu, anak perempuan harus tinggal di rumah untuk dipinggir. Meskipun berada di rumah, ia aktif dalam melakukan surat menyurat dengan temannya yang berada di Belanda. Dari sinilah kemudian ia mulai tertarik dengan pola pikir perempuan Eropa yang ia baca dari surat kabar, majalah, dan buku-buku. Hingga kemudian ia mulai berpikir untuk berusaha memajukan perempuan pribumi. Dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih memiliki status sosial yang cukup rendah. Pada saat itu, Raden Ajeng Kartini ingin mendirikan sebuah sekolah dan diizinkan oleh ayahnya, namun dilarang untuk melanjutkan studinya di Belanda. Singkat cerita, pada tahun 1903, pada saat Raden Ajeng Kartini berusia sekitar 24 tahun, ia dinikahkan dengan Adipati Aryo Singgih Jojodiningrat. Ia merupakan Bupati Rembang. Meskipun begitu, suaminya memahami apa yang diinginkan istrinya, sehingga ia diberi kebebasan untuk mendirikan sebuah sekolah wanita pertama. Sekolah itu berdiri di sebelah Kabupaten Rembang, yang kemudian meluas ke Surabaya, Malang, Madiun, serta daerah lain. Dan sekolah tersebut diberi nama Sekolah Kartini. Pada tanggal 13 September 1904, Raden Ajeng Kartini dan Aryo Singgih Jojodiningrat melahirkan anak pertama yang kemudian diberi nama Sosalit Jojodiningrat. Namun, beberapa hari setelah melahirkan anak pertamanya, Raden Ajeng Kartini kemudian wafat pada tanggal 7 September 1904 dan kemudian dikebumikan di Desa Bulu, Kabupaten Rembang. Sepeninggal Raden Ajeng Kartini, kemudian seorang Menteri Kebudayaan Agama dan Kerajinan Belanda, yaitu Aben Danon, mengumpulkan surat-surat yang telah ditulis Raden Ajeng Kartini, dan disitulah kemudian disusun sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang, yang terbit pada tahun 1911. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.